Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam jagat raya ini. Sahabat-sahabatku, beberapa hari terakhir kita dikagetkan dengan adanya aksi bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Kemudian 2 hari kemudian disusul oleh aksi seorang perempuan yang masuk ke Mabes Polri dan menodongkan senjata dan terjadi baku tembak yang kemudian akhirnya harus ditembak mati. Dua-duanya memiliki afiliasi yang sama, jaringan teroris internasional, itu menurut keterangan polisi. Saya juga membaca 2 lembar surat wasiat. Kalau memang ini dibikin oleh masing-masing pelaku, yang di Makassar menulis surat wasiat ke orang tuanya, yang di Jakarta juga sama pesannya, ya berarti memang ini satu geng. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana nasibnya orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, pertama, salah satu dosa besar adalah membunuh diri sendiri. Jadi itu saja sudah dosa besar. Siapa yang membunuh dirinya maka tempatnya di neraka. Jadi aksi bom bunuh diri tidak ada lagi perdebatan. Dia syahid atau tidak? Tidak. Dia masuk surga atau tidak? Tidak. Dia di neraka. Karena dia membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, dari perbuatannya itu dia menyebabkan orang lain juga terbunuh. Ada hadis Nabi, siapa yang membunuh 1 orang jiwa manusia, melenyapkan 1 nyawa tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Naudzubillah. 1 orang saja. Jadi kalau aksi bunuh diri, bom bunuh diri dia lakukan, dari situ ada orang yang meninggal, 1 saja, itu sama dosanya dia membunuh seluruh manusia. Padahal membunuh 1 orang tak berdosa itu dosa besar dan tidak dimaafkan. Karena itu apa yang kita mau ambil? Pertama, kalau melihat usianya rata-rata ini milenial, 23, 25 tahun. Ini anak-anak masih umuran muda. Maka perlu para orang tua jaga anaknya. Jaga. Kalau anaknya ikut pengajian atau kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok diskusi, tolong cari tahu apa yang diajarkan di pengajiannya. Dan itu bisa dilihat dari sikapnya. Kalau sesudah pulang pengajian mulai, ini mama ini kalau dia bikin acara selalu ada barasanji, jangan makin lakukan itu. Itu sudah tanda-tanda sudah mulai masuk aliran-aliran yang radikal. Jadi awal mulanya ini bakat-bakat terorisme didoktrin dengan ajaran-ajaran terorisme atau aliran sesat terorisme adalah, pertama, dia mudah menyalahkan orang. Sedikit-sedikit ini bid'ah, musyrik, kafir. Dari situ kemudian memandang orang lain salah, cuma dia yang benar. Lalu naik lagi halal darahnya.
karena melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran agama dan harus dibunuh, harus dimusnahkan, hanya kita yang benar. Akhirnya terjadilah peristiwa rela mati dengan alasan jihad, padahal tidak. Itu bukan jihad, itu jahat. Jadi jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Kajaulah Lido. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Kartini. Jadi jaga pergaulan anak, jaga pengajiannya di mana, kemudian dia bergaul dengan siapa. Coba kalau di Makassar ini, si korban itu saya katakan bahwa yang melakukan bom bunuh diri yang laki-laki itu korban. Kenapa korban? Karena dia orangnya awalnya baik, ikut zikir menurut tetangganya, kemudian tiba-tiba setahun terakhir atau tidak cukup setahun ikut pengajian organisasi tertentu, terus menikah dengan perempuan yang sudah terafiliasi dia, sudah terdoktrin. Perempuan inilah yang mencuci otak suaminya dan rela melakukan membunuh dirinya bersama. Jadi korban karena hanya sekian bulan saja dicuci otaknya, dia rela melakukan tindakan yang sangat jahat, yaitu membuat orang lain terbunuh, membuat orang lain jadi korban. Karena itu sekali lagi Islam tidak pernah mentolerir. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Namanya saja Islam menyelamatkan. Jadi orang Islam pasti tidak melakukan perbuatan ini. Jadi kita pastikan, saya pastikan dia bukan orang Islam. Dia orang yang mengaku Islam. Dia bukan orang beragama, dia mengaku orang beragama. Tapi sesungguhnya perbuatannya menyimpang jauh dari ajaran-ajaran agama. Kalau begitu ya, kalau bukan fasik, munafik. Memang dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Kalau orang beriman takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah takut melanggar ajaran dan aturan Allah. Salah satu ajaran Allah adalah jangan membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Jangan berbuat kerusakan. Jadi jangan berbuat kerusakan di dunia ini. Nah, mereka berbuat berarti mereka tidak takut kepada Allah. Kalau begitu dia tidak beriman. Maka status teroris adalah fasik atau munafik atau dia kafir. Kemudian melakukan pembunuhan dengan bom bunuh diri, sudah membinasakan dirinya juga membinasakan orang lain. Maka tempatnya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabatku, nanda-nanda generasi muda, ayo belajarlah agama dengan benar, belajar pada guru-guru yang benar. Kalau kita baru ikut pengajian pertama, terus yang membimbing itu sudah mengatakan inilah yang paling benar, yang lainnya itu kafir, yang lainnya itu bid'ah, yang lainnya itu musyrik, itu sudah tanda-tanda. Tinggalkan segera pengajian model begitu. Karena tidak boleh kita mengklaim kebenaran itu hanya milik kita. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran milik Allah. Tidak boleh ada yang mengklaim cuma dia yang paling benar, lalu yang lain itu salah. Semoga ada manfaatnya dan menjadi renungan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu kita berdoa negeri kita aman, damai, dan tidak ada lagi orang yang atas nama keyakinan yang keliru baru dia rela menghabisi nyawa orang lain, bahkan nyawa dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ashar Tamanggong.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.